Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di YouTube Pahlawan Musik. Bertemu lagi dengan saya Lisa dan Pak Dianto dari Mini Galeri Nusantara. Halo, apa kabar Pak Dianto? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Nah, program Berita Teman berbagi cerita tembang kenangan ini akan mengangkat episode Kus Gus Plus. Plus. Bagaimana tuh Pak ceritanya adanya Kus Plus di Indonesia? Ya, Gus Plus ini salah satu grup yang dipersonili oleh 3 orang bersaudara plus Pak Muri. Oh, Jadi awalnya Kus bersaudara itu Kus bersaudara. Kus bersaudara. Kus ini inisial nama orang tuanya, Kusuyo, Pak Kusuyo. Bersaudara. Memang mereka berempat saudara kandung. Iya. Tony Kusuyo, Nomo Kusuyo, Yon Kusuyo, Yok Kusuyo. Nah, Nomo Kusuyo pada tahun 68 sibuk berbisnis jual beli kendaraan, akhirnya digantikan oleh Pak Muri Kus Plus. Dan dengan merekrut Pak Muri Kus Plus, bergantilah nama Kus bersaudara menjadi Kus Kus Plus. Plus. Oh, berarti Pak Muri itu nggak ada hubungannya gitu, saudara Pak dengan Muri orang lain. orang lain. Oh, jadi digantilah namanya. Konon ceritanya dulu kok namanya pakai plus ya? Oh, gitu. iya. Kok lucu gitu ya? Iya. Ya, jadi dulu mereka habis latihan-latihan, setelah rekrut kayaknya cocok kalau begitu. Mereka terus seperti banyak latihan, bikin lagu, coba-coba gitu ya. Terus ini namanya apa ya gitu? Namanya apa ya? Nah, mereka habis latihan terus jalan-jalan mungkin cari makan itu keluar, terus ada iklan reklame di itu. Dulu ada obat pusing namanya APC. Terus mungkin ada komponen tambahan. Tadinya batuk doang, sekarang ada batuk pilek. Oke. Jadi APC plus. Oh, Nah, jadi ya, ceritanya begitu. awal Jadi, ceritanya begitu ya. wah ini aja nih kata Tony. Ini aja nih. Apa Mas Ton? Kus plus ya gitu. Kayak obat itu iklan obat itu. Kira-kira kayak begitu ya. Gitu. Jadi lugu banget ya. Harus ya. Simple banget ya dari iklan jadi, itu. Cuma artinya jadi apa ya? Maknanya tuh jadi benar-benar bagus gitu. Iya. Kus plus. Kus Jadi Plus. kus bersaudara dan plus, Plus. ada plusnya nih. Plusnya dari Gitu. dari komponen luar ya Jadi itu. kan banyak orang nggak tahu kalau Nomo Kusuyo Kus bersaudara Kus Plus, orang dari lagu aja orang banyak rancu ya. Yang mana Iya, lagu Kus benar. bersaudara, yang Iya. mana lagu Kus Oh, iya, Plus. benar. Dibedakan sebenarnya gitu. Kalau di Kus bersaudara Tony Kusuyo, Nomo Kusuyo, Yon Kusuyo, Yok Kusuyo. Nah kalau di Kus Plus Pak Nomo Kusuyonya keluar, masuk Pak Muri gitu. Bedanya hanya begitu. Drumnya ya, gitu. dari drumnya. Nah, tuh bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Pak Muri masuk ketemu gitu sama Kus bersaudara atau Pak Tony lah gitu. Jadi seperti saya cerita tadi, Pak Nomo Kusuyo itu kan orangnya banyak bergaul ya, sama orang-orang di sekitaran. Dulu mereka tempat tinggal di daerah Kebayoran. Jadi Pak Nomo Kusuyo itu suka berbisnis, Oke, oh iya, ini jual cerita Pak beli Nomo. kendaraan, motor, mobil gitu-gitu. Ya, jadi pada saat latihan tuh temennya, Mas Nomo, ada yang nawar mobilnya. Mau lihat barangnya nih. Mungkin Tony Kusuyo kurang berkenan ya dengan kondisi setiap latihan ada selingan-selingan gitu. Jadi kayak kepotong kan. Akhirnya Pak Nomo harus ninggalin latihan. Kan berhenti jadi latihan Iya, kalau nggak ada drummernya. Moodnya udah nggak asik lagi. Jadi Ya. dia minta ketegasan akhirnya. Sebenarnya sih kalau bukan dikatakan keluar, tapi Pak Tony Kusuyo kepingin komitmen. Mau gitu. pilih musik atau bisnis mau musik gitu. apa bisnis. Pak Nomo ya kalau bisa dua-duanya Mas Ton. Ya nggak bisa gitu kan. Oke. Tony Kusuyo kan kakak ya abang sekaligus leader di situ. Leader di Kus bersaudara. Dan jadi dia harus menentukan sikap. Akhirnya dari beberapa orang teman yang punya kenalan relasi dibawalah Pak Muri ini. Gitu. Sebenarnya Pak Muri ini juga dulu di Surabaya punya band Patas bersama Pak Edmond, Maxima Miri, terus jadi Wempi Tanah Sale ya.
Itu band Patas di Surabaya. Terus terakhir aku baru tahu kok kalau drummer lain nggak, waktu saat audisi, katakan audisi ya. Ya, audisi. Tony Kusui memilih yang cocok untuk musik dia, drummer siapa gitu. Terus kok pas Pak Muri kok langsung klub gitu. Nah, belakangan aku baru tahu. Ternyata Pak Muri itu dulu waktu Kus bersaudara main di Surabaya, dia di bawah kaki Pak Nomo gini. Oh gitu. Di bawah kicknya Nomo Kusui gini liatin beat-beatnya Nomo Kusui gitu. Wah, ini ceritanya langsung dari iya, jadi orangnya langsung. Jadi dia bisik-bisik. Padahal Mas Ton nggak tahu. Aku kalau Kus bersaudara manggung, aku di bawahnya Nomo Kusui, Mas Nomo gitu. Ya pantas waktu latihan audisi langsung dia latihan sampai malam gitu. Langsung dapat feel-nya kan, udah tahu gitu. trik-triknya di situ. Loh kok ini nyambung ya gitu, kok dapet gitu. Gitu. Tapi memang Pak Muri Kus Plus ini seorang drummer yang cukup kalau menurut aku fenomenal. Kenapa tuh fenomena, Pak? Dulu dia saat tahun 70 itu dia banyak kenalan kan musisi-musisi kayak Jainal Arifin, Jainal Combo, ya itu dia deket banget gitu. Kadang-kadang Pak Muri diajak, Dek Muri, ikut studio, nih ada penyanyi baru dari Padang, dari Sumatera Barat. Oke. Nah kalau Kalisa dengerin lagu Teluk Bayur itu yang main drum Pak Muri. Oh itu tapi Jainal Combo. posisinya Pak Murinya udah masuk Kus. Iya. Oh tapi gitu. diajak Jadi ke ini tuh. terkenal Pak Muri saat itu tuh dapat julukan, wah nih drummernya Beatles nih. Nah, main drumnya seperti Beatles gitu. Terus iya. Ada lagi satu lagu tadi Teluk Bayur ya. Satu lagu di lagu Alfian itu Senja di Kaimana itu kan ada, padahal udah musik tuh ada drumnya, tapi Pak Muri suruh ngisi pakai itu Tifa. Gendang yang kecil tuh. Jadi Senja di Kaimana itu diisi sama dia gitu. Jadi aku taunya gini, aku secara durian. Jadi kalau aku cukup dekat sama Pak Muri. Jadi kalau sama beliau tuh kita bukan nyetel lagu Kus Plus, tapi nyetel lagu-lagu Indonesia. All around us apa aja gitu. Iya, jadi lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama. Jadi dia tahu, wah ini enteng tanaman. Ini Jainal Arif ini, Jainal Combo. Yang main drumnya. Musiknya. Umpamanya kita dengerin lagu Teti Kadi. Ini musiknya dia tahu gitu. Nah, jadi terus ini Alfian ya, iya. Ini yang main gendang aku nih. Wah iya benar ya, dia diingat gitu. Dulu si Jainal dia sebut gitu, ngajak aku ngisi gitu. Terus pas denger lagu Teluk Bayur, ini Ernie Johana, iya. Ini yang main drum aku nih gitu. Jadi emang tuh langsung dari beliau. Itu omongan tuh bukan cerita dari majalah. Bukan dari majalah juga. Dari beliaunya sendiri itu. Iya. Aku dengar, aku di satu mobil aku setelin lagu Tembang Kenangan. Kalau keluar kota kemana ya, nah itu, wah ini aku yang main drum nih, gitu. Pas aku dengerin tuh emang beat-beatnya beda gitu, pukulannya beda. Jadi memang Pak Muri ini sebelum masuk Kus Plus sendiri udah punya band. Jadi dia referensinya dia udah sering nontonin Kus Bersaudara manggung. Kedua dia juga udah pamer nama dia tuh, image-nya udah bagus di kalangan musisi ya. Murid musisi itu yang udah pada masuk dapur rekaman industri. Udah punya album gitu. Jadi wah ini boleh nih diisi gitu. Jadi pas banget ketemu Pak Tony makin ya aja nih Pak Muri. Justru kesini-sininya Kus Plus itu kalau menurut cerita beliau itu lagu itu mereka yang menggarap berdua. Pak Tony dan Pak Muri ini itu kalau keluar kota mana dia sekamar berdua. Ininya apa chemistry-nya ada kali ya. Gitu. Jadi ada nggak lagunya tuh Pak yang banyak gitu. Banyak. Jadi yang diceritakan soal aransemen, contohnya begini, Kus Plus itu. Umpamanya Tony Kusoyo, Dek Muri, ini lagu kalau Tony Kusoyo ini kan orangnya idealis. Aku nggak mau lagu ini sama band-band lain gitu. Kita harus punya warna sendiri gitu. Coba, ini lagunya gini nih, enaknya gimana Dek Muri? Pak Muri masuk. Begini Mas Ton. Oh jangan, angel. Angel jangan. Tuh? Susah. Susah. Gitu. Susah. Nanti
nanti anak cucu kita nggak bisa belajar lagu Kus Plus. Oke. Jadi sebenarnya Udah di Kus dimikir Plus ya? tuh misinya udah ada dari situ, dari cerita itu. Ini yang cerita langsung Pak Muri Murinya ya. ya. Oke. Jangan, itu susah, angel. Angel, susah. Udah. Terus kasih lagi. Wah, itu mah gampang, Gampang. itu ntar orang bisa Kus Plus cuma segini aja gitu. Iya, Gitu. betul. Udah kan, udah pusing terus ayo kita ngopi makan. Terus mereka keluar studio. Terus Pak Muri bisa, padahal aku udah tahu maunya Mas Ton tuh kayak apa. Oh gitu. Cuma kan aku udah lapar mau ngerokok mau apa. Oh jadi trik-triknya. Pak Muri juga orangnya ini ya, Pak Muri itu kalau bermain itu dia bisa sambil berpikir. Nanti saya ropelnya begini. Jadi di satu lagu itu Pak Muri bisa model ropelan bisa 4-5 berbeda, nggak sama. Antara ropelan bait ini tuh bisa beda karena dia main sambil berpikir. Oh tadi itu, sekarang harus ini. Yang lain lagi gitu. jangan. Jadi dia main tuh sambil apa ya? Sambil bisa langsung mengaransemen gitu. Gitu. Bisa keinginan juga biar Nah, enggak jadi itu. setelah selesai makan baru yang Mas Ton, benernya. Mas Ton mungkin kayak gini kali nih gitu. Nah iya nih baru katanya. Nanti tuh anak cucu kita baru mau belajar lagu Kus Plus, nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang. Iya, gitu. benar. Tapi ini warna kita gitu. Warna sendiri. Ini ya, warnanya Kus si Plus tuh itu seperti ini. Gitu. Wah luar biasa. Ini langsung cerita dari Pak Muri ya. Karena Iya. kebetulan Pak Kalau Muri sekarang dari dekat- aku. Oh iya maksudnya kebetulan Pak Muri dulu Iya. dekat dengan Pak Dianto ya. Iya. Banyak cerita yang Banyak bisa cerita, diambil iya, dari betul. Pak Muri ya. Oke. Nah, setelah Pak Muri itu terpilih di Kus Plus. Kemudian album pertama yang dikeluarkan apa tuh, Pak? Bersama Setelah latihan, setelah mereka merasa cukup berani untuk masuk dapur rekaman, mulailah mereka masuk dapur rekaman. Terus dan dengan kondisi saat itu yang ekonomi ya mungkin terbilang ya relatif sulit ya. Mereka coba merekam dalam satu piringan hitam yang direkam di Mita Record ini. Ini album Dek Plus ini, ada album Kelelawar. Oh, ini ada lagu Kelelawar di sini. Album Manis dan Sayang gitu. Ya, jadi ini album pertama. Ini Album pertama ini juga ada cerita Kalisa. Ini nggak langsung terus laku. Wow, itu nggak begitu ceritanya. Setelah ini album keluar, boleh dibilang ini sebenarnya lompatan musik. Lompatan gini. Jadi eranya Kus Plus ini di tahun awal tuh, ini kan tahun 69. 69. Ya, saat itu sebenarnya musik-musik di era itu eranya belum sampai situ gitu. Saat itu era musiknya seperti apa? Ya pop yang mellow gitu ya. Kalau ini kan album ini cukup beat-beatnya tuh agak saat itu tuh agak keras. Oh gitu. Jadi agak ekstrim. Jadi kuping orang-orang tuh kok musik kayak begini. Iya, kayak lagu gitu. Kelelawar kan nggak bisa. Itu beatnya bukan main itu. Itu bukti gebukan Pak Muri Kus Plus itu emang beda gitu ya. Jadi warna musik itu di Kus Plus ini memang merubah aku bilang lompatan musik itu. Saat yang lain Milo, iya. Kus Plus dia ngeluarin album yang ekstrim nih kalau menurut aku. Bagaimana nih Pak penerimaan masyarakatnya saat nggak itu? laku. Nggak laku, padahal ini nama baru ya Kus Plus dan awalnya nggak laku. Sampai Pak Muri pulang Surabaya. kampung, terus sempat kerja di pabrik gula kalau nggak salah ketemu siapa Gombloh ya. Musisi juga itu ya? Musisi ya. Lagu di radio gitu ya. Nah, itu sempat ketemu itu terus tapi mereka saat itu sempat mengadakan musik jambore, ikut di jambore musik di. Siapa yang ikut Kus Plusnya? Kus Plus. Jadi cuma penjualan ini tuh nggak begitu Maksud ekspektasi nggak awalnya begitu ya? menerima gitu kuping masyarakat di
Indonesia saat gitu, itu ya. gitu. Ini terlalu ekstrim, terlalu Iya sih. kuat. Saat gitu. itu, kalau sekarang mungkin udah terlalu ini ya. keras gitu. Iya. Kalau sekarang mah dicari ya, paling dicari nih ya. Karena ini emang lagunya ini ngebeat banget gitu, bikin. Oke, ini album pertama. Deg-deg Plus ya, dari Kus Plus. Deg-deg Kemudian Plus, ya. Terus nggak berhenti kan pas lah, udah ini langsung ke volume 2. volume 2 dari Kus Plus. 2. Ini ada lagunya yang fenomenal sampai Apa tuh, sekarang. Pak? Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang Kembali. Ya itu. Oke. Ya kan? Kisah Bisa sedih tahu. di hari Minggu. Iya. Woi, banyak Nah, ini ya. juga volume 3. Ini volume 2, ini volume 3. Nah, di volume volume 3. 3 ada apa nih, Pak? Ada lagu Kasih Sayang, Doa Suciku. Setahun telah berlalu. Itu judulnya Doa Suciku. Ada Suci. Oke. Dari Pak Muri Kus Plus. Pak Terus volume 4. Ya, Volume ini 4. juga beatnya di albumnya beatnya bukan main, ini dahsyat. Ini. Bunga di tepi jalan. Bunga di tepi Ya, jalan gitu. Oke. Itu lagunya terbilang keras ya. Keras. Terus ini volume 5. Volume 5 nih awal dari judul album lagu yang menceritakan keindahan alam Nusantara. Oh. Baru dia beri judul namanya Nusantara. Nah, inilah mulai di sini. Nusantara 1. Nusantara 1 di volume 5. Iya. Mulai masuk ya. Ku harap kau tidak akan cemburu gitu. Ini volume 6. Volume 6. Ini volume 7-nya. Nah, ini semua di Mita. 7. Semua Mita nih. Ini Di Mita. volume 6 apa nih yang ini? Ibu dan lagunya. Dan lagunya. Kerinduan. Ya. Terus ini volume 7. Oh, ini gambarnya nih. Mari. Oh, berteriak. Terus ada album Pelangi. Ini volume 7 ya. Nah, ini di Mesra di Mita Record ya, Mita di Mita Molding. Nah, jadi di sini kalau aku melihat Tony Kuswoyo itu dia kan musisi yang cukup idealis dan penuh dengan ide-ide ya, kalau menurut aku ya, jenius lah. Nah, jadi dia ini seperti setiap album tuh seperti mencari, semua dicoba sama dia. Jadi setiap album ini ada genrenya beda-beda. Kalau kita coba dengerin itu ada yang versinya ada kayak klasik, ada yang versinya beat rock, ada yang jadi dia seperti mencari sebenarnya musik gue nih kayak apa sih maunya di Kus Plus itu ya. Jadi semua dicoba gitu. Jadi begitu dia pindah ke ini volume 7 di Mesra Record ya. Nah, pindah 8 selain Tony Kuswoyo juga penuh dengan ide. Bosnya produsernya dari Remako ini kepingin punya warna musik yang seperti ini. Nah, jadi keluarlah album ini. Volume 8 ini pindah ke Remako ya. Lagunya Kolam Susu. Gitu. Buat apa susah, Desember. Beda banget sama yang Nah, itu jauh beda sama ini sebenarnya. Oh, jadi ini ada ini ada di produser juga ya. Siapa tuh namanya Eugene Timothy itu produsernya Remako itu memang orang pebisnis yang cukup jeli kalau menurut aku ya. Jadi dia kepingin musik yang seperti ini, yang warna musiknya tuh familiar sama orang Indonesia saat itu. saat itu walaupun ada lompatan tapi nggak terlalu jomplang kayak tadi yang pertama itu. Ekstrim banget gitu. Iya benar-benar gitu. Akhirnya kayak ya, ini jadi mulai volume 8 inilah akhirnya musik Kus Plus tuh yang bertahan sampai berikutnya. Oh, mulai dari sini ada perubahan jadi warnanya. Akhirnya harus menentukan Kus Plus tuh warna musiknya seperti ini gitu. Jadi itu udah ada satu ketentuan ya atau nilai jual. Kalau ini menjual nih kalau industri pasti bicaranya jual kan? Ya, benar. menjual nggak nih kan gitu. Jadi karena kan berhitung soal
modal kos apa yang aja. dikeluarkan Ya, dan gitu ya. lain-lain Jadi ya. nilai jual. Dimulai volume 8 Terus ini mulai naik. sampai volume 9. Volume ini keluar 9 lagu apa nih, Pak? Muda-mudi. Oh iya, bener, ini mah lagu-lagu yang udah Ya. orang-orang pasti ini udah tahu nih mudah-mudi di sini ya volume 9. Ini mulai Kus Plus nih kayaknya Mulai naik. Mulai naik. Gitu. Di sini volume 9. Volume 10 juga begitu. Ini ada lagu Volume 10 apa nih, Pak? Bujangan. Di sini mah ini mah udah mulai naik nih, Iya, Bujangan. Di Bujangan. volume 10 masih di Remako ya. Oke, Iya. wah ini lengkap tantangan ini, Pak. Oh iya. Ini kalau ada yang mau ini lepas gini. Lihat aja. Oke, lanjut ke volume 10 kemudian 11. 11. ini Apa cerita ini, Pak, di volume 11? Volume 11 ini ada lagu Kota Lama, ada lagu Percayalah, Jangan Marah, Nusantara 5. Nusantara 5. Nah, jadi Nusantaranya yang di PT Dimita tadi, Mesra Record, kan judulnya Nusantara tadi. Dilanjutin di sini di Remako, Remako. volume 8. Jadi itu ada Nusantara 2 di sini. Oh, di sebenarnya di 8 Nusantara ada 2, Nusantara 3, 3, Nusantara 4, Nusantara 5. 5. Oh, jadi setiap albumnya ada Nusantara, lagu Ada. Nusantara ya. Akhirnya judul albumnya dikasih lagunya dikasih nama Nusantara 1 2 3 4 gitu. Oke, ini Nusantara 5 di volume 11. Nah, ini Nusantara 6, Nusantara 6 di volume 12. Nusantara Oke. 7 di Nusantara 7 di volume 13. volume 13. Nusantara 8 di volume 14. 14. Oh, ini lebih tebal nih ininya ya. Dia covernya 2. Covernya 2 ya. 2 lipat, 2 dilipat gitu. Oke, ini volume berapa nih tadi, Pak? 14. 14. Oke, terus Ya. lanjut. Terus lanjut ada Kus Plus saat itu juga mengeluarkan album untuk anak-anak nih. Oke, dikeluarkan di Remako, saat di Remako. Pop anak-anak. Apa Ini nih memang contoh? lagu anak-anak. Lagu anak-anak dinyanyikan oleh Ami Ami belalang kupu-kupu. Ini di sini. Itu ada lagi Indah Kulihat Dari Sini, ya kan? Jakarta. Itu yang nyiptain Kus Plus atau dari orang? Tony Kusoyo. Rata-rata ciptaan mereka sendiri. Oh, gitu. Mereka nyanyikan sendiri. Oh, anak-anak lucu ya nih gambarnya, kayak gambar anak-anak. Terus Ini volume 1-nya. Volume 2-nya pop anak. Volume 2 anak-anak. Oke. Mereka tuh selalu begitu Kalisa, berjilid begitu. Rapih ya. Berseri. Berseri gitu ya. Berseri ya. Jadi terus Udah volume anak-anak, apalagi ada yang dikeluarkan di luar tadi lupa itu. kita bilang ya. Apa Waktu tuh, Pak? di Mesra Record, di Mita Record sempat Kus Plus tuh mengeluarkan album Natal. Sebelum masuk Remako berarti. Ini Natal tahun 72 nggak salah nih. Nih. Bikin album yang Natal. kecil ini ya. Nah ini waktu saat di Mesra Record di Saat di Dimita. Mesra Record, Ya, oke. jadi ini satu-satunya plat yang ukuran 7 in. Punyanya si Kus Plus. Kus Plus. Adanya di Mesra Record. Mesra Record saat itu. Padahal saat itu eranya udah plat yang Udah besar. gede ya? Iya. Tapi karena mungkin kepengen punya album Christmas, dibuatlah Lain ya. 4 lagu. 4 lagu ya. Oke. Kita Udah lanjut ya masuk sampai ke pop Remako tadi anak-anak pop ya. anak. Ya. Kemudian selain pop anak ada apa lagi nih? Kalau biasanya tuh keroncong apa gitu. Ini Gimana ada tuh kalau Kus Plus? ini yang ini cukup apa ya, fenomenal kalau menurut aku. Kenapa tuh, Pak? Tahun 73 mereka mengeluarkan album Christmas. Christmas di Remako. Oke. Remako ya. Nah, terus di tahun 74 mereka mengeluarkan album pop 73, 74 pop Qasidah. Qasidah. Apa nih lagunya nih, Pak? Banyak ya Allah itu Nabi Terakhir. Jadi kan ada Satu. lagu Kristiani, ada lagu Muslim gitu kan, toleransinya tinggi Luar biasa banget ya. gitu. Oke. Nah, terus keluarin lagi album Natal. Apa nih? Oh, benar. Setelah yang tadi Qasidah Setelah ya. Qasidah keluar lagi album Natal. Oke, masih Jadi di Remako. ada 3 seri kayak Christmas, Qasidah, Qasidah Natal. dan Natal. Gitu. Oke. Kemudian selain itu Nah ada baru lagi kita kayaknya- masuk karena ke, kayak Kus Plus banyak banget nih yang hitamnya nih. nah Banyak ini ada macam-macam. ini ada 2 album yang Ini masih di Remako juga nih, Pak. Remako. Jadi Remako banyak juga ya dia ngeluarinnya. Banyak, hampir berapa ya, 60-70
album. Nah, Oke. ini di album ini namanya The Best of Kus. Kok The Best of Kus ya gitu. Kok nggak Kus Plus gitu? Nah, makanya Kenapa ya tuh? The Best of Kus. Jadi begini, PT Remaco kepingin punya lagu-lagu dari mulai Kus Bersaudara sampai Kus Plus. Yang dulu kalau Kus Bersaudara kan di PT Irama, di Mesra, terus Kus Plus awal-awalnya di Mesra Record. Dia kepengen punya lagu-lagu itu. Oke. Ya, kalau orang bisnis gitu ya. Aku pengen punya dong Berarti kayak lagu-lagu gitu. Kus Bersaudara yang itu gitu. Iya. Nah, dibuatlah aransemen versinya Kus Plus. Heeh. Lagunya lagu-lagu Kus Bersaudara. Contohnya gitu ada nggak Pak? Contoh. Banyak. Oh kau tahu, Darah Manisku, Bisa Sekolah. Itu lagu-lagu Kus Bersaudara tahun 60, 62, 63, Dibuat ya kan? lagi di The Best ini versi The Best versi Kus Plus. Plus. Jadi kalau kita teliti di sini, lagunya Kus Bersaudara ada 12. Sorry. Ya, 12 benar. 12. Oh. Lagu Kus Plusnya ada 12. Di The Best yang ini. Nah, jadi ini kan dua album ini 24 lagu nih. Oh. Jadi kalau kaset ini set A, set B nih. Set A, set B ya. Itu yang 12 Kus ya. Bersaudara, yang 12 Kus Plus. Nah, tapi yang bukan di Remaco, yang Di saat luar itu, Remaco. Iya, saat itu di Mita Mesra. Di Mita Mesra. Jadi Kus Bersaudara dari tahun 62 sampai Kus Plus volume 7. Pinter ya. Nah, itu. Jadi punya semua deh ini. Jadi The Best. ini versinya Kus Plus Versi yang Kus warna Plus. musiknya tuh udah familiar sama Telinga masyarakat ya. gitu. Dan ini jadi punya Yang- Remaco juga. Yang banyak gitu ya. orang tahu tuh album lagu-lagu Kus Plus tuh ini. Yang ini. Yang ini. Mereka dua ini. Nah, yang familiar. Familiar. Oh. Karena mungkin lagunya kalau mau denger lagu Kus Plus adalah ada. Ada. Terus Kus lengkap Plus ya. yang dimita ada di Ada. sini gitu. Lengkap jadinya. Tapi ini versinya versi Remaco. Versi Remaco. Saat itu musiknya udah dikemas, udah di aransemen cukup apik emang ya, kalau didengar ya enak gitu. Jadi untuk pemula ataupun yang udah senior ataupun orang-orang awam yang hanya sekedar penikmat musik itu mengena gitu Kalisa. Ini berarti ini masterpiece banget ini. Ini The Best of The Kus. Best of Ya, Kus. kalau aku sebutnya ini album Mari-Mari. Album Ini Mari-Mari? albumnya Oh Kau Tahu. Oh, Jadi maksudnya gitu. lagu pertamanya itu di album. Oke, lanjut terus ada Selanjutnya lagi. ada Pop Jawa. Nah, pas nih Pop Jawa karena semua personil dari Jawa nih. Ya. Ini Pop Jawa volume 1. Volume 1. Tul Jainak. Tul Jaina. Oke. Terus ini volume 2. Volume 2. Kolang Kaling. Pernah denger? Lagunya Pak Muri. Oh, Kolang Kaling. Kolang Kaling konco gitu. Oke. Diirisi. Ya, ini Kaling. Pop Jawa volume 3. Volume Ya. 3. Terus ini Pop Jawa iramanya Melayu. Pop Jawa. jadi pakai irama. gendang Ada gitu. Oh, jadi Pak Mune main gendang. Biasanya kan pakai drum. Nah, di sini albumnya Unik ya, dia Pop pakai Jawa irama Melayu. Ya, terus ada lagi Ada Pop Jawa. Keroncong. Pop Keroncong. Ini Pop Keroncong nih Kalisa. Nah, Ini masih Remaco juga ya? Remaco. Oke, Pop Keroncong volume 1. 1. Penyanyi tua. Ceritanya Volume 2 ya. Keroncong Volume 2, penyanyi. Keroncong penyanyi. Volume 3. Volume 3. Keroncong apa ya? Song Betawi kali ya. Lupa aku. Terus ada Oke. Pop Melayu Kalisa. Pop Melayu. Terus sampai 3 ya. Ini sampai 3. Ini ngeluarinnya 3-3 begini ya, Pak? Enggak satu-satu. Maksudnya volume 1 Keroncong Ah. 3 volume, Melayu 3. Ya kalau masih bisa digarap mereka bikin terus gitu. Oke. Ini Pop Melayu 1. Pop Melayu 1. Mari berjoget. Mari berjoget. Terus kan ini gitu ya. volume 2. Volume 2. Lagu apa ya, Dunia. Terus volume Pop 3 Melayu, volume ya. 3. Terus ini volume 4 Pop Volume Melayu. 4, Pop Melayu. Jadi berseri ya, volume 1 Berseri 2 ya, 3 rapi. 1 2 3 gitu. Nah, Semuanya ada. baru di tahun-tahun berikutnya mereka ngeluarin album. Ini album nih khusus lagu-lagu yang berbahasa
Inggris. Oh, semua ada di sini. Another Song for You nama albumnya. Ini lagu yang bahasa Inggris sebelumnya ada di album-album sebelumnya. Nggak ada. Oh, nggak ada, ini emang album dibuat sendiri. khusus. Oh, lagunya lagu khusus, lagu sendiri. Memang Kus Plus tuh di awal-awalnya banyak ciptain lagu barat. Di album volume 4 ada Why Do You Ya, Love Me. itu nggak ada di sini tapi kan? Nggak ada di sini. Ini baru album bener-bener baru ya. Khusus memang Khusus bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Oke. Terus ini ada In Concert. Apa tuh? In Album Concert In itu sebenarnya sih warna musiknya nih nuansanya kepingin seperti orkestra gitu. Oh gitu. Tapi tetap ini Tony Kusoy pakai itu aja ya, pakai keyboard aja gitu. Jadi cuma warna musiknya dibuat seperti kayak orkestra seperti gitu. Orkestra gitu. Gitu. Nah terus ada album Selalu di Hatiku. Nah, kenapa nih? Selalu di Hatiku ini kepingin warna musiknya mungkin seperti Kus Bersaudara gitu, mengenang. Jadi musik-musiknya agak-agak dibikin seperti nuansa tahun-tahun 60 gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi warna musiknya Kus Bersaudara gitu. Warna musik Kus Bersaudara ya, tapi Ada yang main juga Kus Plus. Yang album yang menggunakan cover yang sama, ininya ditutup tuh album folk song, khusus pakai gitar akustik. Nah, itu albumnya album folk song namanya. Oh. Gitu. Seperti ini covernya sama tapi ini nggak ada. Iya. Oke. Nah, ditutup. Jadi ini album folk song gitu. Folk song. Oke. Nah, ini yang juga fenomenal album ini sebenarnya, In Heartbeat. In Heartbeat. Ya, kalau diartikan kan sebenarnya keras ya, musik keras gitu kan ya. Iya. Heartbeat ya, beat-beatnya yang agak. Contohnya apa nih, Pak? Lagu Jemu di sini lagunya. Ya kan? Beat Jemu. Tahu ya kali saya. Iya. Terus ini lagu Heartbeat volume 2. Heartbeat volume 2. Iya. Ini mobil tua ini. Mobil Kalau tua ini Jemu, di ini mobil tua. Nama. Tapi ini sekeras volume yang pertama Enggak. lebih ini ya. Oke. Iya. Terus ada History of Kus Brothers. Nah ini loh, History of Kus Brothers, tapi Kus Kus Brothers. Plus gimana nih Pak Kus ceritanya Plus. Pak? Jadi sama seperti tadi kayak album Selalu di Hatiku, mereka kepingin warna-warna musik itu seperti Kus Bersaudara. Jadi seperti mengingat zaman-zaman Kus Bersaudara gitu. Oh jadi musiknya agak beda deh kalau kita lihat dari album-album yang lainnya, agak beda musiknya, agak keras sedikit. Idenya ada aja ya ini Kus Plus ini ya. Ide jualnya. Bener. Jadi orang yang kangen nih sama Kus Bersaudara, dibuatlah dia. Ide jualnya. Ide Kus Plus tapi nyanyinya versi kayak Kus Bahkan Bersaudara. grup-grup lain yang saat itu merekam di PT Remako juga mengeluarkan album yang seperti itu. Pokoknya pop akhirnya anak, pop Jawa, pop keroncong, pop Melayu gitu. Jadi bukan hanya Kus Plus gitu. Jadi saat itu ada siapa? Ada Panbers, Messi, Droid. Oh ya ada. Gitu kan. Mereka juga ngeluarin Ikut album juga? gitu. Jadi seperti apa ya? Itulah bisnis ya. Iya, benar. Kayaknya ini laku nih. Ini laku nih, langsung keluarin. Ini Panbers boleh bawain lagu ini. Mercedes. Itu kan berarti ide bisnisnya jalan banget ini. Gitu. Ini kalau di era saat ini tahun berapa nih Pak kira Kus Plus itu? Ini tahun 76 nih. Kalau Kus Plus itu mulainya tadi tahun 69. Ya. Ini sudah masuk sampai volume tadi terakhir 14. di Remako 14 itu berarti tahun berapa tuh Pak? 14 sih udah tahun 76. Udah kesini gitu. Gitu. Oke. Terus lanjut ke piringan yang lain. Piringan hitam lainnya adalah mereka setelah dari Remako 78 nggak lanjut, mereka 78 Remakonya udah nggak ada atau? Iya. Okay. Mereka pindah ke Purnama tahun 78 itu. Ini dia. Oke. Mengeluarkan album Cubit-Cubitan.
Cubit-cubitan. Nah, ya Itu itu pop dia. Melayu. Oh, Pop di Melayu. Purnama ngeluarinnya pop Melayu. Oke. Enggak pop Melayu aja, ada juga Ada yang lagi lain. pop Melayu nomor 1. Nah, ini lagu ini sempet Apa juga dinyanyiin ulang oleh Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Bahkan satu album. Hah? Karena- Satu album ini? Iya, Nyanyiin Elvi Sukaisi semua. semuanya? Oke. Saya nggak aku bawa ya platnya. Jadi mungkin karena saat itu bersamaan mereka rekaman di Purnama, satu ketemulah label. akhirnya Elvi Sukaisi membawain satu album Versi ini. versi Elvi Sukaisi, tapi versinya versi dangdut Melayu. Dan Melayu Ya, ya. bener ya. Nah, kalau ini kan pop, Pop Melayu. ya. Oke. Terus album berikutnya Melati Biru. Melati Biru. Sebenarnya banyak 78 juga nih. di Purnama ini Ha-ha. di tahun 78 banyak ngeluarin album. Hmm. Bersama Lagi, ya kan. Terus Melati Biru, Cubit-cubitan. Nah, terus tahun 79-nya Berjumpa Lagi. Terus ada Melepas Kerinduan. 79. Ini dikasih tahun ya. Kospus 78, Kospus Iya. 79. Iya. Biar tahu ini dikeluarinnya tahun 79. Tahun itu. Wah, Heeh, iya gitu. benar-benar. Saking banyaknya piringan hitam yang dikeluarkan. Iya. Nah, masuk ke Purnama. Selanjutnya, Pak, perjalanan Eh, Kus Plus lewat piringan hitamnya. Gini, Kus Plus itu saat itu juga saat di Remako bukan hanya nyanyi ya. Jadi mereka mengeluarkan album-album yang namanya album instrumental. Album Instrumental. instrumental di saat di Remako itu. Ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini lagu Kus Plus yang dibawakan oleh alat musik. Hanya alat musik, alat, nggak ada jadi liriknya gitu ya. Melodinya diisi alat musik saksofon. Saxophone. Itu yang ngisi itu Albert Sumlang dari The Mercies. Nah, ini volume Ini. 8. Oke, jadi di sini ada Wah, saxophone lagu dari Muda Pak Albert. Mudi, ya kan ini di sini volume 8. Terus volume 9. Wah, banyak juga ya, volume volume 9. 8, 9. Enggak ada. Ini 10. Ini 10. 10. Langsung 10 ya. Ini berarti Nusantara 2 ya. Nusantara 3, Nusantara 4. Ini Nusantara 5. Terus ini volume 13-nya Nusantara 7. 7. Nah, ini the best of course nih. Yang album tadi tuh. Ada juga instrumentalnya. Oke. Oh iya, The Best of Course tadi ada 2 dong berarti. Ini cuma satunya ya, satu-satunya. Nah, terus ini ada album pop Jawa kalau nggak salah ya. Pop Jawa, volume instrumental. 1, Tuljainak gitu ya. Oke, jadi piringan hitam yang kemarin-kemarin itu yang tadi itu dibuat instrumentalnya, satu Instrumentalnya, album ya. Iya. Oke. Iya. Terus Kus Plus juga selain mereka bawain lagu mereka juga dibawakan ulang oleh Biduan dan Biduanita. Ini album khusus dibawakan oleh Deddy Damudi. Oh, ini jadi lagu. Oh, Kus ini Plus. musik Kus Plus. Ini Ya. lagu Kus Plus dinyanyikan Nyanyikan oleh Deddy Deddy Damudi. Damudi. Nah, terus Oke. Ari Kusmiran. Ari Kusmiran, cewek ini ya. Ya, Erni Pop Johan. Jawa. Erni Johan. Erni Johan. Iringannya iringan Kus Plus gitu kan Erni ya, Pak, Johan maksudnya. volume 8. Oke. Lagunya lagu Kus Plus volume- juga. Iya, volume 9. Volume 8, Ini 9. pop Jawa, gitu. Pop Jawanya Erni Johan. Sebelumnya waktu memang itu udah bermula dari saat mereka di ini. Iya, jadi waktu di Dimita juga mereka udah lagunya dibawakan oleh Inneke Kusumawati, Yulia Yasmin. Wah, banyak ya biduan-biduan Banyak. wanita yang nyanyiin lagu Kus Plus Iya, yang jadi hits-hitsnya. warna itu beda lagi dengan dibawakan oleh biduan. Oh iya pasti ya. Wah luar biasa ini piringan hitam yang dimiliki Pak Dian tuh cukup lengkap ya, berurutan. Senang jadi kita Iya, ceritanya juga enak gitu. Memang harus gitu kalau kita koleksi, kalau bisa Lengkap selengkap-lengkapnya gitu ya, Pak. dicari supaya jadi berseri. Iya. Dan kalau bisa lengkap. Juga ini ada seriannya kaset. Kasetnya. Jadi kalau ada piringannya, kalau bisa punya kasetnya. Tadi Biar aku Belum nggak kita display ya. display ya. Oke. Terus ada lagi yang fenomenal di grup Kus Plus ini, Kalisa. Mm-mm. Kus Plus itu peran sertanya apa? Ini banyak juga
apa ya, turut campur juga dari orang tua. Maksudnya gini, Pak Kuswoyo itu sering bikin lagu dan dibawakan sama Kus Plus sama anak-anaknya. Yaitu lagu salah satunya Banyak kayak penyanyi tua yang tadi ya, muda-mudi ciptaan Pak Kuswoyo. Layang-layang. Jadi banyak banget lagu ciptaan dari Pak Kuswoyo yang menurut kalau aku dengar cerita Pak Muri, menurut Pak Tony Kuswoyo itu ya mungkin syairnya tuh agak ke orang tua, agak jadul gitu ya mungkin ya. Jadi di situ perannya Pak Muri masuk ke keluarga Kuswoyo. Jadi Pak Muri lah yang kasih semangat. Nggak apa-apa Mas Ton. Nggak apa-apa ya masuk. Nanti itu. Kus itu punya penggemar sendiri-sendiri model. Benar. Coba Mas Ton bisa nggak bikin syair kayak muda-mudi zaman sekarang pergaulan, syairnya tuh agak pantunnya pantun seperti zaman dulu gitu. Jadi nanti ada pun iramanya juga agak-agak ke keroncong-keroncongan umumnya gitu. Terus gitu ya Dek Muri. Akhirnya ya disepakatin dibawakan gitu. Akhirnya juga booming juga itu lagu ya. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Muri itu nanti Kus Plus ini ada yang selera lagu itu ada katanya. Selera orang tua, selera remaja gitu. Jadi berbagai tingkat umur, mereka gitu ya. Orang yang berada, orang yang walaupun orang bawah, tukang beca atau tukang jamu suka lagu itu gitu. Ya, jadi berbagai lapisan itu bisa punya hitnya, punya fansnya sendiri-sendiri. Aku suka lagu ini nih Kus Plus gitu. Punya image sendiri gitu. Ya luar biasa Kus Plus. Nah, terakhir nih Pak. Iya. Setelah Pak Tony meninggal, bagaimana Kus Plus gitu Pak? Masih lanjut. Tetap lanjut? Masih lanjut. Pak Tony meninggal itu kan tahun 1987. Bukan berarti Kus Plus itu bubar. Ataupun bukan berarti Kus Plus Saudara juga terus berhenti, enggak. Mereka terus berkarya. Walaupun dengan kondisi mereka yang ya akhirnya harus ada additional player itu. Akhirnya tetap berjalan dan mereka memang berhasil mengeluarkan album-album yang saat itu kerinduan akan gimana sih setelah Tony Kuswoyo nggak ada nih, kepengen tahu juga kan warna musiknya kayak apa tuh, album apa yang dikeluar. Banyak yang booming banyak gitu dengan dibantu oleh musisi-musisi lain gitu. Jadi Kus Plus dan Kus Bersaudara ini kalau kita bicara nggak bisa terpisah sebetulnya. Menyatu gitu ya. Harus menyatu. Jadi Kus Bersaudara tahun 68 stop, mulai dengan Kus Plus. 69 keluar album Deg Deg Plus. Tahun 76 Pak Nomonya minta kembali. Kembali itu kan albumnya sama Pak Nomo. Iya. Kus Bersaudara. Iya. Terus ya itu tadi fenomenalnya, setelah Pak Nomo kembali situ, Pak Muri kan vakum. Iya. Pak Muri bikin grup lagi, Muris Group. Nomo Kuswoyo kan punya grup di Yukawi itu dulu, Nokus. Saat Pak Nomo balik ke Kus Bersaudara ini, dulu kan Pak Nomo merekrut Usman Bersaudara. Usman Bersaudara mengeluarkan album lagi mereka gitu. Jadi saat itu banyak yang keluar album. Nggak berhenti gitu ya, walaupun dikeluarin salah satu personil tetap. Dengan kembalinya itu jadi ada hikmah sebetulnya ya dari timbulnya Muris Group, keluar lagi Usman Bersaudara itu timbulnya lahirnya Muris Group itu akibat Pak Nomo kepengen reuni Pak, seperti gitu kali luar biasa ya. Iya. Dampak Kus Plus ke yang lain gitu, dampak Kus Ber ke yang lain. Iya. Kayak ada lagi Pak kira-kira yang mau cerita tentang Kus Plus? Banyak ya. Bisa sampai pagi. Kalau lebih detailnya nanti mungkin teman-teman YouTube Pahlawan Musik bisa berkunjung ke Mini Galeri Nusantara di Pasar Antik, kios nomor 13, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Wah, luar biasa. Dan itu ada tandanya ya Pak? Ada ya. Kalau lagi tutup gambarnya gambar Kus Plus. Kalau lagi buka ya gambar Kus Plus juga. Pokoknya banyak deh album Kus Plus di sini. Kalau mau tanya boleh, silakan sambil minum kopi, gorengan. Gorengan ya, makan
sukun goreng gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Dianto sudah Ya, bercerita sama-sama, Kalisa. dengan pahlawan musik mengenai Kus Plus di Berita Teman, berbagi cerita tentang kenangan episode 2. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di YouTube Pahlawan Musik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apalagi nih band yang pengen kita ngobrolin di Berita Teman ya, khusus band Indonesia ya Pak Dianto ya. Kalau Ya. Pak Dianto khusus band Spesialis Indonesia. Spesialis Indonesia. Oke, terima kasih buat terima teman-teman kasih yang sudah banyak menonton. teman-teman semua. Sukses selalu ya. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.